Kantor Mujahadah Asmaul Husna, Tokoh Agama, Religi, HBI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, alhamdulillah hari ini saya bisa silaturahim ke kediamannya Ketua MKH Kecamatan Cilacap Tengah, tepatnya MKH Al-Hikmah, Jalan Bromo, Sidanegara, Cilacap Tengah. Dan hari ini dalam rangka Hari Santri yang terkait dengan pembangunan Masjid Al-Hikmah yang sedang proses pembangunan. Nanti kita bincang-bincang dengan beliau terkait tokoh dari MKH Kabupaten Cilacap. Hari ini bersama Abah Hasim Nurrohim. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha daramang kabarnya Abah? Alhamdulillah semuanya pangestu damang. Amin, amin, Alhamdulillah amin, sehat amin. walafiat sekeluarga. Amin, amin, Dan amin. semoga kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah, sehat jasmaninya, sehat rohaniahnya, dan juga sehat ekonominya. Ini Abah terkait kita ngobrol-ngobrol tamu kita bersama MKH TV terkait dengan pembangunan Masjid Al-Hikmah Jalan Bromo. Itu sudah sampai proses sama mana Bah? Ya alhamdulillah ya rabbil alamin. Bersyukur atas kenikmatan yang Allah berikan. Alhamdulillah pada saat ini kami khususnya di lingkungan Jalan Bromo, Kelurahan Sidanegara, Cilacap Tengah. Alhamdulillah pembangunan Masjid Al-Hikmah yang kemarin dilaksanakan batu pertama itu tanggal 28 Agustus 2025 dan sekarang sudah hampir 2 bulan ini. Dan alhamdulillah kemarin sudah pengecoran lantai 2. Dan itu alhamdulillah dengan doa panjenengan semua, pertama adalah dari MKH kabupaten maupun kecamatan-kecamatan yang telah berdoa dan mendoakan untuk pembangunan masjid. Alhamdulillah sekarang sudah kapan, mudah-mudahan ditarget bulan Ramadan kita sudah bisa digunakan ya, digunakan untuk sholat tarawih berjamaah dengan anggaran yang tidak sedikit menurut kami itu 2,6 M. Dan alhamdulillah kita mendapatkan hibah ABIM IWF dari Pertamina. Alhamdulillah itu sepenuhnya besi itu dari Pertamina Ya. Luar biasa, Cilacap. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri tegap. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat umat Islam khususnya, dan kita bisa bersama-sama bisa istiqomah menjalankan perintah Allah khususnya 5 waktu dan kegiatan-kegiatan yang lainnya, terutama adalah kegiatan yang sudah kita rutinkan adalah setiap Ahad Kliwon kita mujahadah MKH Al-Hikmah di Masjid Al-Hikmah Jalan Bromo. Mohon doanya pada seluruh masyarakat, seluruh umat Islam, baik yang ada di Cilacap maupun di luar Cilacap, dan khususnya juga di Indonesia, supaya kami bisa melaksanakan untuk pembangunan Masjid Al-Hikmah. Dan juga terima kasih kepada seluruh yang telah memberikan donatur untuk pembangunan Masjid Al-Hikmah. Semoga amal panjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kini pemirsa MKH TV yang dimuliakan Allah, peletakan dan pengecoran batu pertama juga sudah dipublikasi oleh MKH TV, bisa dilihat di channelnya MKH TV bersama doa bersama dengan Abah Kiai Haji Hasim Nurrohim. Dan alhamdulillah mungkin bagi pemirsa yang ingin donatur atau membantu untuk semua terselesaikan, mungkin
ada yang masih diperlukan banyak pembangunan, boleh kirim ke rekening di bawah ini pemirsa ya, rekening di bawah ini dan nomor telepon di bawah ini. Ini terkait dengan mujahadah asma, apakah termasuk di Kecamatan Cilacap Tengah sudah sangat luar biasa untuk mencintai istiqomah dengan mujahadah asma? Alhamdulillah, untuk kegiatan rutin khususnya yang ada di Cilacap Tengah yaitu MKH Al-Hikmah sekarang sudah bisa meluas dari beberapa ranting, baik dari ranting Selenggara, Gunung Simping, terus Donan, terus Romanginis. Alhamdulillah sekarang sudah bersama-sama Cilacap Tengah merata gitu ya? Cilacap Tengah sudah merata, alhamdulillah. Sudah terjamah semua Pak? Sudah terjamah semua, alhamdulillah. Antusias untuk melaksanakan salah satu kegiatan. Yang kedua juga kita untuk istiqomah apa yang telah diberikan, yang telah dilakukan oleh guru kita yaitu Abah Mukhlisuddin Afandi. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan dengan baik. Itu adalah amalan-amalan yang baik, insya Allah amalan yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pemirsa perlu Anda ketahui, Abah Kiai Hasyim Nurdin di pengurusan adalah sebagai penasihat ya, dan luar biasa beliau untuk mendalamkan, mengagungkan asma-asma Allah terkait dengan dawuh guru kita Kiai Haji Mukhlisuddin Afandi dan juga Syekh Amjad Al-Hafiz BSDMPD yang sangat luar biasa, beliau dari MAJT Jawa Tengah atau tingkat nasional. Dan pemirsa perlu Anda ketahui, di samping itu juga ada Kiai Hasyim Nurdin, sosok yang luar biasa, religius dan dermawan, juga ngomong kepada semua jamaah. Dan pemirsa bisa konsultasi kegiatan apa aja di dalam beliau, mau dijelaskan di dalam rumah di mana Mbak? Apa aja yang bisa dikonsultasikan sama Mbak? Yang jelas bahwa kita ada beberapa hal yang kaitannya dengan yang pertama pembangunan Masjid Al-Hikmah, yang kedua untuk meningkatkan kualitas kita ketika kita berjamaah, dan yang ketiganya juga dengan kaitannya dengan rutinan setiap Ahad Kliwon, dan juga yang tingkat kabupaten. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah di dalam menjalankan aktivitas kita, karena itu adalah zikir kita kepada Allah, mengingat kita kepada Allah. Karena masih saya ingat apa yang disampaikan guru kita Abah Mukhlisuddin Afandi, selain pengamalan dari Al-Asmaul Husna, beliau juga mengamalkan 3 hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita amalkan. Yang pertama, guru kita adalah yang mengamalkan yang pertama senantiasa istighfar, itu yang pertama. Yang kedua, guru kita adalah tetap bersolawat. Yang ketiga adalah tasbih. Inilah 3 hal guru kita yang senantiasa diamalkan. Yang pertama istighfar, yang kedua solawat, yang ketiga adalah tasbih. Inilah yang diajarkan, yang diamalkan. Paling tidak kita baca istighfar kita 100 kali, dan kita baca sholawat 100 kali, dan tasbih 100 kali. Insya Allah tidak memakan waktu lama, paling juga hanya 4 menit. Dengan 4 menit itulah insya Allah kita akan mendapatkan maghfirahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu juga mengambil kita kepada guru-guru kita, insya Allah senantiasa istiqomah. Amin. Abah, ini sekarang kan lagi viral lah, seorang guru, seorang ulama besar itu dibully dengan pemberitaan yang kurang baik di salah satu media. Ya mohon maaf kepada Trans 7 itu ya, boykot Trans 7. Bagaimana seorang santri mencium tangan katanya gimana, memberi amplop katanya salaman ngeset itu menjadi sutar ngeset gitu Pak. Bagaimana agar Cilacap kita sebagai santri itu mempunyai adab yang lebih baik, bagaimana kita untuk
istiqomahkan agar kita berada pada seorang guru gitu loh Pak. Subhanallah. Memang kalau kita lihat dari beberapa media TV yang telah dikembangkan luar biasa, karena menjadikan suatu ingatan kepada kita bahwa kita adalah seorang santri, tetap kita harus bertawadhu takdim kepada guru-guru kita. Itu hanya sepintas orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Apa yang kewajiban kita, yakni kita mengabdikan diri kepada guru, itu adalah kewajiban kita yang telah memberikan ilmu kepada kita. Jangan sampai kita ini suul adab kepada guru-guru kita. Mungkin hanya sepintas yang dilihat, tapi sebetulnya adalah manfaatnya yang luar biasa. Apa sih yang harusnya kita lakukan ketika kita melihat mendengar itu? Mungkin kalau bukan santri, kalau bukan santri, ya sudah demo yang luar biasa. Iya, dan alhamdulillah demo seluruh Indonesia, bahkan nanti dunia, karena guru kita ibarat yang besar, ibaratnya itu sudah luar biasa di Cina gitu loh Bang. Tapi dengan adabnya santri dan kita tetap takdim kepada guru, tidak seperti melakukan hal-hal yang di luar akal kita. Karena apa? Karena kita telah dididik dengan akhlak yang baik, akhlak yang buruk. Kita memberikan kepada guru yang kita punya rezeki itu untuk kewajiban kita. Tidak dibanding dengan ilmu yang telah diberikan kepada kita. Wajar ya Pak itu. Sangat wajar sekali kalau seorang santri itu kalau punya rezeki memberikan, berbagi ya Pak, malah mendapatkan satu barokah keberkahan dari seorang guru. ya. Harusnya bukan dikumpulkan seperti diperakan, akan tapi harusnya didukung. Ketika seorang santri memberikan rezekinya kepada seorang guru, itu adalah luar biasa pengabdian kita kepada guru, dan juga kita takdim kita kepada guru yang telah memberikan, mendidik ilmu kita dari akhlak yang buruk menjadikan akhlakul karimah. Pemirsa, begitu kan cara beradab yang baik terhadap guru kita, ulama kita, kiai kita, dengan memberikan sedikit rezeki kita, bersalam mencium tangan, itu suatu kewajiban. Kan kita duduk berjongkok, apa cara yang dibilang tuh ngesot, sebenarnya bukan, itu cara bagaimana beradab yang baik. Ya seperti itu pemirsa, jangan dibully. Kita sebagai seorang santri itu wajib untuk takdim kepada guru kita, kepada ulama kita, termasuk harus mempunyai etika, harus mulai tata kromo dan ada pasal. Itu tetap harus dijalankan ya, Kita tetap harus dijalankan. Kenapa? Kita salah satu kita akhlak kita kepada guru. Apalagi dulu saya sendiri mengalami ketika saya di pondok pesantren itu kan dekat sawah itu kan. Apabila guru di sawah, kita di jalanan, saya mohon maaf ya, kayak gini aja, kayak gini. Terus kayak gini. Terus sampai gurunya kiai itu lewat ya, baru kita jalan. Jongkok gitu loh pemirsa. Itu adalah bukan suatu guru pengen disombongkan, pengen dibudakan, bukan ya, tapi kita ini takdim kepada guru yang telah memberikan ilmu kepada kita. Tanpa ada ilmu dari guru-guru kita tidak akan bisa apa-apa ya Pak. Oleh karena itu jangan sampai hal seperti itu digerakkan yang tidak baik dan tidak benar. Itu adalah orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya Pak. Gitu. Jadi bagaimanapun, seperti apapun, kita kepada yang lebih tua atau guru-guru kita atau sesepuh kita atau ulama kita tetap harus takdim dimanapun. Kita jangan ikut sesuatu yang tidak kurang baik. Harus tetap bagaimana kita memilih sebagai seorang bersosial media yang bijak, dan harus tetap istiqomah dalam menjalankan kebaikan, dan kita harus taat dan turut kepada guru kita, karena guru kita adalah seorang ulama yang luar biasa. Dan alhamdulillah hari ini luar biasa ngobrol-ngobrol dengan Abah Hasyim. Mudah-mudahan kedepannya masjid segera
terselesaikan dan Amin, amin. Idul Fitri bisa digunakan oleh para jamaah dari jamaahnya Sisantero Cilacap Tengah dan Istiqomah untuk Baramujaja. Terima kasih ya Pak. Iya, moga. Barakallahu fikum atas waktunya mengganggu semuanya Pak. Saya izin dulu. Pemirsa, alhamdulillah selesai sudah dan kita ikutin dengan tokoh-tokoh lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mulai aku mau ngeting juga ucapannya ini. Ini Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasim Nurrahim, Ketua Majelis Taklim MKH Al-Hikmah Cilacap Tengah. Pertama mengucapkan selamat Hari Santri Nasional yang ke-10 22 Oktober 2025. Semoga senantiasa santri-santri kita senantiasa mendapatkan satu keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah santri yang berakhlakul karimah. Teruslah mengabdi kepada bangsa dan negara agar supaya bangsa dan negara kita dijadikan negara yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ingat pesan guru-guru kita ketika kita mau melaksanakan atau mau mondok pesantren, dimatikan semuanya rasa kita. Yang pertama, ketika kita di pondok jangan supaya lupa makan. Ingat ketika pesan-pesan guru kita, ketika kalian mondok, matikan rasamu. Apa itu? Yang pertama, ketika kita mondok, apa yang harus dimatikan? Yang pertama adalah ketika kita di rumah, tidur nyaman, tidur nyenyak dengan kasur yang empuk, kasur yang bagus. Ketika sampai di pondok, dimatikan rasa itu, yakni kita tidur seadanya. Di rumah kita makan, bisa menikmati makan yang apa saja yang kita inginkan. Orang tua selalu memberikan. Tapi setelah di pondok, makan yang begitu enak, kita matikan rasanya dulu, yakni kita harus seadanya makan. Itulah yang disebut mati. Ketika kita di rumah nonton TV, enak banget, tapi di sana kita dimatikan rasa itu. Kita yang harus kita lihat adalah Al-Quran, Al-Kitab. Kita baca Al-Quran, kita baca hadis, dan senantiasa berbakti kepada orang tua kita, dan juga kita mengabdi kepada guru-guru kita. Dengan setelah kita mendapatkan ilmu, setelah kita dihidupkan kembali dari mati kita, insya Allah kita akan yang didapat adalah ilmu. Insya Allah ilmu itu bisa bermanfaat. Karena yang namanya memberikan pendidikan itu ada yang pendidikan mutlak, ada yang dari relatif. Karena ilmu itu ada disebut ilmu agama, ada disebut ilmu umum. Ilmu umum adalah relatif, sedangkan ilmu agama adalah mutlak. Ilmu umum manfaatnya hanya di dunia saja, tetapi ilmu agama mutlak, manfaat di dini wa dunya wal akhirah. Itu saja, mudah-mudahan senantiasa kita menjadi santri-santri yang berakhlakul karimah, santri-santri yang senantiasa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan bisa berguna bagi nusa, bangsa dan agama. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.